Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang Saiful Jamil. Ini berita lagi viral betul. Dia dibebaskan per 2 September tahun 2021 setelah menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan dari hukuman total 8 tahun. Nah, seperti apa tanggapannya ya? Karena kan ini ada penolakan banyak ya, bahkan ada petisi untuk memboikotnya kembali ke dunia hiburan. Nah, kita akan bahas dalam video ini, tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Bunyikan loncengnya agar kamu dapat mengupdate video-video baru di channel YouTube Retno Listiarti. Ya, Saiful Jamil waktu itu dia cukup terkenal ya, seorang pendangdut dan juga beberapa acara dia juga menjadi juri dangdut ya, dan sangat terkenal yang kemudian juga memiliki fans. Salah satu fansnya adalah seorang remaja DS yang saat itu menonton salah satu tempat di mana dia tampil ya, kemudian diajak ya dia ke rumah, dan ternyata di sana suruh memijat malam, tetapi kemudian diajak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh ya. Dia menolak, namun jam 4 pagi ketika dia tertidur, menurut pengakuannya dia mengalami pencabulan. Nah, pencabulan ini kemudian dilaporkan ke kepolisian ya. Tentu saja polisi melakukan proses hukum dan ternyata terbukti. Maka Saiful Jamil itu dituntut hukuman sebenarnya cukup tinggi, tetapi dia hanya kena hukuman 3 tahun penjara. Saiful Jamil ternyata kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi justru menambah hukuman yang semula 3 menjadi 5 tahun. Nah, dari 5 tahun ini kemudian mungkin tidak terima, yang bersangkutan kemudian melakukan kasasi. Dan ternyata pada kasasi yang bersangkutan tetap hukumannya diperkuat, yaitu menjadi 5 tahun. Namun saat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ternyata dia melakukan suap kepada panitera. Karena melakukan suap kepada panitera, akhirnya ini juga terbukti. Nah, di sini dihukum 3 tahun. Jadi ada 2 kasus. Nah, hukuman 3 tahun ditambah 5 tahun menjadi 8 tahun. Dan pada tanggal 2 September tahun 2021 setelah menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan, yang berarti mendapatkan potongan hukuman ya cukup lama, yaitu hampir 30 bulan ya, yang bersangkutan kemudian bebas. Dan saat bebas disambut mobil mewah ya, kemudian juga ditunggu banyak awak media, cukup viral, banyak diberitakan ya. Nah, ini yang kemudian melahirkan petisi. Cemooh juga banyak sekali di dunia maya, tetapi kemudian banyak para aktivis ya, terutama adalah aktivis anak yang mencoba untuk membuat petisi penolakannya untuk kembali ke dunia hiburan. Petisi yang targetnya ditandatangani oleh 15.000, saat ini sudah ditandatangani lebih dari 10.000. Penolakan para aktivis ini cukup kuat ya, karena memang terbukti bahwa Saiful Jamil melakukan pedofilia terhadap seorang anak laki-laki tadi yang bernama DS, dan tidak ada tempat ya untuk orang yang pernah melakukan asusila terhadap anak ya, sehingga penolakan dia kembali ke dunia hiburan sebenarnya dapat diterima ya secara akal sehat, karena memang ini bentuk perhatian publik ya. Tentu saya mengapresiasi bentuk perhatian publik ya terhadap perlindungan anak. Nah, ini bagaimana kemudian apakah hak dari Saiful Jamil ya sebagai manusia kemudian terlanggar ya hak asasinya? Kita akan bahas kemudian. Yang menarik dari kasus Saiful Jamil ini setelah dia keluar dari penjara per 2 September adalah petisi ya, petisi untuk memboikot Saiful Jamil di dunia hiburan. Nah, petisi ini ya targetnya diisi 15.000, tapi baru 1 hari itu sudah diisi lebih dari 10.000 orang. Artinya banyak sekali sebenarnya yang mendukung Saiful Jamil untuk tidak tampil kembali di dunia hiburan, terutama di televisi. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya apa yang bisa kita analisa? Yang pertama adalah hak ya. Saiful Jamil terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak. Dia kemudian dihukum 5 tahun, dan ternyata dia juga melakukan satu perbuatan suap, ini juga tidak terpuji,
dalam kasus itu ya, dalam kasusnya tadi, sehingga kasus ini pun dia kena 3 tahun sehingga total hukumannya menjadi 8 tahun. Artinya pengadilan sudah membuktikan bahwa Saiful Jamil terbukti melakukan pencabulan terhadap anak. Nah, petisi ini kemudian menghimbau dia untuk tidak diberikan ruang atau diboikot ya dari dunia hiburan. Nah, kalau dari sudut pandang seorang warga negara bagaimana? Dia bersalah, dia sudah dihukum, dia kembali menjalani kehidupannya di alam bebas gitu ya istilahnya, di luar penjara dan kembali ke masyarakat. Tentu saja dia berhak untuk mencari nafkah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45, termasuk mencari nafkah di dunia hiburan. Namun petisi ini mengingatkan kita semua untuk tidak mentolerir dan tidak memberi ruang pada orang yang sudah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak ya. Oleh karena itu bagaimana ini kalau tetap ada di dunia hiburan? Nah, makanya dihimbau, saya menghimbau dunia pertelevisian ya, dunia hiburan, pemberitaan ini untuk tidak memberikan ruang itu harusnya. Jadi ini harusnya diboikot itu ya, kalau medianya kemudian tidak memboikot ya akan tetap ada orang yang akan menyaksikan nih, akan melihat. Oleh karena itu media harusnya juga memiliki perspektif perlindungan anak, di mana tidak memberi ruang kepada pelaku pencabulan anak. Kalaupun diberitakan, ada penekanan dalam pemberitaan, yaitu mengingat kembali rekam jejaknya bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pencabulan terhadap anak dan memang sudah menjalani hukuman, namun kan terbukti melakukan pencabulan terhadap anak tadi. Kita tidak mentolerir perbuatan itu dan jadi harus diingatkan kembali gitu. Nah, yang terakhir adalah masyarakat. Bagaimana dengan masyarakat? Ya kita nggak usah nonton. Ketika dia misalnya muncul di televisi, muncul di YouTube, langsung saja ya ganti channel ya, kemudian YouTube ya langsung putuskan, kita boikot gitu ya. Jadi artinya diboikot oleh masyarakat. Nah, dengan demikian maka ya nggak laku gitu di dunia hiburan, nggak laku juga misalnya kalau dia tampil dalam YouTube juga gitu ya, karena televisi ini banyak yang kemudian tidak di TV, setelah tampil di TV kemudian masuk ke YouTube juga kan, dan dia juga sangat kuat sebagai public figure untuk mempengaruhi, dan itu dia memberikan ya rekam jejak tentu contoh yang tidak baik, melakukan suap, juga melakukan pencabulan terhadap anak. Nah, dari bahasan ini ya tentu bagi media, kemudian bagi masyarakat yang tetap menonton masyarakatnya, media tetap menampilkan dan memberi ruang pada Saiful Jamil, yaitu sama dengan mentolerir perbuatan pencabulan terhadap anak yang pernah dilakukan. Sekali lagi berharap kepada media untuk tidak memberikan ruang. Kalaupun memberikan ruang, diingatkan kembali ya, catatkan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pencabulan terhadap anak. Dan bagi masyarakat, mari menjadi penonton yang cerdas, mari menjadi penonton yang peduli terhadap perlindungan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.